Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai pengertian ekuitas. Materi ini merupakan materi pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Pancamudi. Materi yang saya bahas adalah mengenai pengertian ekuitas, kemudian mengenai akun ekuitas. Pertama, kita masuk kepada pengertian. Ekuitas itu apa? Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Ekuitas itu juga bisa sebagai suatu bentuk wakil, sejumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Dalam kondisi apa? Misalnya perusahaan dilikuidasi. Kemudian setelah dilikuidasi, kemudian membayar utang-utangnya. Nah, jadi sisanya gitu ya. Jadi perusahaan punya aset, kalau seandainya likuidasi ya, setelah dikurangi dengan utang-utangnya, nah itulah kira-kira yang akan diterima oleh pemegang saham. Itu hanya kira-kira saja, karena dalam kenyataannya bisa lebih besar dari jumlah itu, bisa lebih kecil, tergantung berapa nilai aset yang dijual. Ya, jadi kalau di laporan keuangan, kira-kira segitulah jumlah uangnya, gitu aja ya. Nah, kemudian ekuitas itu juga merupakan hak pemilik terhadap aset. Ya, jadi selain uang, ya, di jumlah uang juga aset-asetnya. Sebesar itulah asetnya, seperti itu. Ya, setelah dia mengurangi setelah jumlah aset itu dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Juga bisa diartikan sebagai nilai bersih, ya, kekayaan bersih identitas yang dihitung dengan cara bagaimana jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Ya, jadi selisihnya lah ya. Jadi kalau kita lihat di neraca itu ada jumlah aset. Nah, berapa kira-kira yang menjadi hak milik pemilik? Nah, tercantum di ekuitasnya. Cara menghitungnya adalah jumlah aset dikurangi dengan utang-utang. Istilah ekuitas ini ya berasal dari kata bahasa equity bahasa Inggrisnya gitu ya, atau lengkapnya equity of ownership. Itulah kepemilikan bersih pemilik perusahaan. Nah, dalam PSAK nomor 21 dikatakan bahwa ekuitas itu merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban, kemudian tidak merupakan ukuran nilai jual. Ya, jadi kalau misalnya ekuitasnya 10 gitu ya, bukan berarti dia akan terima 10. Itu hanya perkiraan saja. Itu kira-kira itu ya. Nah, dia tergantung dari nilai jual asetnya. Ya, bisa saja asetnya kan tulis 500. Nah, begitu dijual belum tentu dapat 500, bisa lebih kecil dari 500 atau lebih besar dari 500. Kemudian ekuitas itu juga merupakan investasi pemilik, ya. Jadi akan ketahuan juga selain tadi hak miliknya, juga dilihat itulah investasi pemiliknya. Jadi pemilik melakukan investasi atas perusahaan tersebut, berapa jumlahnya? Nah, itu tergambar dari nilai ekuitasnya. Kemudian nilai ekuitas ini bisa berkurang dan bisa bertambah. Ya, kalau bertambah berarti kalau dia laba bertambah. Nah, kalau dia berkurang berarti itu ada pengambilan. Kalau perusahaan berbentuk perseroan terbatas namanya dividen, ya. Kalau orang pribadi bisa prefer. Kalau dia bentuk CV atau firma itu pengambilan modal seperti itu. Ekuitas itu terdiri dari apa aja? Ya, itu pertama adalah setoran pemilik. Ya, kalau misalnya perusahaan baru berdiri, pemilik setor berapa? Nah, itu tercantum di ekuitasnya. Kalau dia koperasi itu simpanan pokok, ya. Nah, kemudian terjadi saldo laba. Jadi kalau perusahaan itu laba, nah laba itu ada yang dibagi sebagai dividen, ada yang tidak. Nah, kalau tidak dibagi dividen, itu dimasukkan ke kolom item ekuitas. Jadi laba ditahan. Dan ada unsur lainnya. Ya, unsur lain apa aja, nanti kita lihat apa aja unsur lainnya. Itu ya. Kemudian menurut standar akuntansi ya, tujuan ekuitas itu adalah sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi bagaimana sumbernya, sumber dari mana, apakah modal sendiri atau dari laba gitu ya,
dan harus disajikan sesuai dengan peraturan. Jadi urutannya ada. Pertama dulu di atas modal saham misalnya gitu ya. Nah, saham itu dibagi juga, ada yang preference, saham preference, ada yang saham biasa, common stock. Kemudian nanti ada laba tahan, ada urutan-urutannya gitu ya. Nah, urutan itu berdasarkan apa? Berdasarkan fixnya, maksudnya jangka waktunya atau keawetannya ya, kan modal saham lebih awet daripada laba tahan. Kan laba tahan bisa berubah kan, maka laba tahan di bawah. Kalau di atasnya itu adalah yang bertahan lama, nah, gitu ya, common stock atau maka preference common stock gitu ya, itu lebih bertahan lama dibanding dengan laba tahan. Maka urutannya seperti itu ya. Jadi ada aturan yang menjelaskan urutannya. Itu ada di standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang kita masuk materi kedua yaitu akun ekuitasnya. Nah, elemennya apa aja? Ya, ekuitas elemen apa? Nah, di sini termasuk pertama adalah jumlah modal di store. Ya, jadi kan perusahaan punya saham, ya, sahamnya berapa lembar, kemudian di store berapa. Nah, itu disebutkan di pertama kali jumlah saham di store. Nah, jumlah saham di store ini kadang-kadang kan bisa lebih tinggi uang diterima atau lebih rendah dari sahamnya. Ya, misalnya sahamnya diterbitkan 1 lembar nilainya 100. Nah, bisa saja perusahaan menerima lebih besar dari 100 sama dengan 100 atau lebih kecil dari 100. Kalau seandainya lebih besar diterima dari 100, ya itu namanya agio. Ya, kalau lebih kecil namanya disagio. Ya, jadi nanti disebutkan di neraca berapa agionya, modal sahamnya, apakah ada agio atau disagio disebutkan di situ. Ya. Kemudian laba tidak dibagi atau laba tahan return earning. Ya, ini kumpulan dari laba-laba tahun sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen. Ya, itu urutannya tadi ya, teman, modal yang di store dulu, kemudian laba tahan. Kemudian ada penilaian kembali, revaluasi aktiva tetap. Ya, jadi perusahaan itu boleh melakukan revaluasi. Ya, revaluasi itu harus ada syarat-syaratnya ya. Tentu nanti ada selisih lebihnya tuh, karena biasa jadi kan nilai asetnya waktu dibeli pertama kali nilai 100, begitu nilai kembali misalnya tanah ya, berapa 10 tahun lalu misalnya gitu. Sekarang nilainya udah lebih dari 100, misalnya 200. Nah, itu kan itu menambah modal ekuitas. Nah, itu diletakkan di bagian ekuitas. Ya. Nah, itu modal nilai kembali. Kemudian apalagi yang ada di ekuitas yaitu modal sumbangan. Ya, jadi bisa jadi suatu perusahaan menerima sumbangan dari donatur, kemudian itu dicatat sebagai modal. Ya, karena itu dianggap ada orang menyumbang modal gitu ya. Apakah pembangun saham yang ada atau pihak lain. Nah, ini sumbangkan untuk perusahaannya. Jadi itu masuk ke ekuitas, karena sumbangan modal. Kemudian lain-lain ya. Contohnya apa? Cadangan pelunasan obligasi. Ya, jadi misalnya perusahaan ini mau punya utang obligasi. Nah, ini dicadangkan nih, nanti akan ada pelunasan obligasi. Ini bisa masuk ke unsur ekuitas. Kemudian jenis ekuitas ya. Pertama pada ekuitas pemegang saham ya. Jadi ekuitas pemegang saham ini jumlah aset yang diberikan kepada pemegang saham atau perusahaan setelah dikurangi dengan utang-utang. Ya, jadi kalau PT ya, PT namanya ekuitas pemegang saham. Nanti kalau orang pribadi beda lagi namanya ya. Jadi kan itu di neraca di bagian kredit. Nah, baik kalau itu bentuk EPT perusahaan terbatas itu ekuitas pemegang saham namanya ya. Cara menghitungnya tadi jumlah aset dikurangi dengan utang-utang. Tapi kalau dia bentuk orang pribadi, namanya ekuitas pemilik. Nah, gitu ya. Jadi cara ngitungnya sama. Ya, jadi kelihatan bahwa perusahaan itu ada perseorangan kalau dia namanya ekuitas pemilik. Beda sama ekuitas pemegang saham tadi ya, itu beda. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kalau misalnya neraca itu dikatakan ekuitas pemilik, itu berarti perusahaan kecil, orang pribadi. Ekuitas pemegang saham itu perusahaan berbentuk PT. Gitu ya. Kemudian penghitungannya ya sama ya, ekuitas pemilik, ekuitas pemegang saham itu sama. Jadi jumlah aset dikurangi dengan utang-utangnya. Nah, tadi menggambarkan apa? Hak dari si pemegang saham, nilai uangnya ya, atau jumlah investasinya seperti itu. Nah, kemudian ada prosedur ya. Nah, ini kita contohkan bentuk PT ya. Dalam penerbitan saham itu ada prosedurnya.
Ya, jadi kalau misalnya ada yang membuat PT nih Bang saham. Nah, bagaimana cara menerbitkan saham itu gitu ya. Saudara. Pertama adalah harus ada pengesahan dari negara. Ya, jadi kalau misalnya pergi notaris untuk minta bagaimana prosedur pembuatan PT, ada membuat PT notaris, nah, maka prosedur pertama adalah harus ada izin dulu dari negara. Bahwa PT itu boleh berdiri, ada pengesahan. Kemudian ada sertifikat pendirian atau piagamnya, ya ada sertifikatnya, ada diizinkan. Nah, terus apa? Berikut adalah menawarkan saham. Nah, jadi ada saham yang diterbitkan, ya menawarkan akan diterbitkan sekian lembar saham nominalnya sekian. Nah, diterbitkan berapa? Ya, baru nanti dijual, ya diterbitkan, dijual berapa jumlah saham yang dijual. Jadi sebelum sebelum perusahaan itu berdiri, itu para pemegang saham yang akan membuat perusahaan itu harus setuju dulu, ya berapa saham yang akan diterbitkan. Nah setelah setuju, ya baru diterbitkanlah sahamnya, ya dicetak sahamnya. Kalau kalau yang privat ya, di awalnya dicetak sahamnya berapa, bentuknya berapa lembar, terus nilai nominalnya berapa, ya. Setelah terbitkan, baru kemudian dibayar sama pemegang sahamnya. Nah setelah dibayar, baru itu nanti muncul jurnalnya, ya. Jadi kalau sebelum ada pembayaran saham oleh pemegang saham, itu belum ada jurnalnya. Ya, setelah dibayar, baru nanti ada jurnalnya dibuat oleh perusahaan. Baru kemudian nanti muncullah neracanya. Ya, jadi berapa cashnya, berapa modal sahamnya. Nah, nanti saham itu kan ada namanya saham, saham diterbitkan, saham disetor, ya berapa. Kalau misalnya diterbitkan itu 100 lembar, masing-masing mengambil pihak total pemegang saham itu mengambil 75 lembar, maka yang disetor adalah 75 lembar. Nominalnya berapa? Seperti itu ya. Oke, jadi entry itu atau jurnal itu dibuat setelah ada pembayaran. Kalau masih otorisasi oleh negara, pihak otoritas itu belum ada jurnalnya, karena belum ada uang yang masuk, ya. Kemudian misalnya ini contoh nih ya, perusahaan misalnya menerbitkan saham ya, nilai nominalnya 100 per lembar. Nah, untuk bisa dibayarkan oleh pemegang saham itu nilainya bisa sama dengan 100, lebih besar dari 100, bisa lebih kecil dari 100. Nah, bagaimana jurnalnya? Bagaimana pencatatannya kalau nilainya itu berbeda dengan nilai nominalnya? Uang yang diterima oleh perusahaan, yang dibayar oleh pemegang saham, itu tidak sama dengan nilai nominal. Bagaimana jurnalnya? Ya. Nah, ini contoh, misalnya sama, ya perusahaan menerbitkan saham nilai nominal 100, pemegang saham bayarnya 100. Nah, maka jurnalnya adalah cash di kredit 100, terus modal saham cash di debit 100, modal saham di kredit 100. Itu kalau sama uang yang diterima perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Nah, kalau seandainya nilai nominalnya lebih besar, ya kan? Jadi uang yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari nilai nominalnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai nominal 100, pemegang saham membayarnya lebih dari 100, misalnya 110. Nah, gitu. Bagaimana perusahaan mencatatnya? Berarti di debit kas diterima 110. Nah, di kredit modal saham tetap berdasarkan nilai nominal. Nominal 100 dicatat juga 100. Nah, kelebihan itu namanya premium atau agio. Nah, paid in capital. Nah, gitu ya. Sama ya. Pengertiannya sama tuh. Jadi ada premium, ada agio, ada paid in capital. Ini posisinya di kredit. Dia menambah modal. Ya, nah, jadi menambah modal karena dibayar oleh pemegang saham lebih besar dari nilai nominalnya. Nanti posisinya di ekuitas juga ini ya, di 100 nanti modal sahamnya, 10 premiumnya ditambahkan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dibayar lebih kecil dari nominalnya, ya, misalnya nominal saham itu 100, dibayar cuma 98 oleh pemegang sahamnya. Maka dicatat di debit ya, cashnya 98 karena dibayar cuma 98. Kemudian ada disagio saham sebesar 2. Karena perusahaan menerima pembayaran dari pemegang saham kurang dari 2, maka disagio 2 di debit juga. Dan kemudian di kredit modal saham 100. Nah, nanti dicantumkan di neraca ya, bagian ekuitas itu ada modal saham 100 dikurangin dengan disagio 2 sehingga jumlahnya 98.
Itu ya. Itu kalau dibayar di bawah nilai nominalnya. Kemudian, nah ini bagaimana kalau perusahaan itu menerbitkan saham tidak ada nilai nominalnya, ya? Itu dimungkinkan, ya. Ada bisa saja, ya. Itu di negara Amerika itu biasa, ya, seperti itu. Nah, misalnya gini, perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai nominal atau no par stock, tidak ada nilai stoknya. Nah, itu tergantung berapa uang diterima. Ya, kalau misalnya satu lembar diterima 90, ya kan? Nah, maka langsung cetak cash 90, modal saham 90. Jadi tidak ada agio disagio tidak muncul di situ. Karena tidak ada nilai nominalnya, ya. Nah, bagaimana kalau sama? Ya, 100 juga sama, kas 100, modal saham 100. Jadi berapapun yang diterima itu dicatat sebagai modal saham karena tidak ada nilai nominal di sahamnya. Kemudian, nah ini masalah lump sum sales ya. Jadi kalau perusahaan itu dia mempunyai dua jenis saham, ya misalnya preference stock sama common stock, ya ditebus oleh pemegang sahamnya dibayar, nilainya pokoknya saham sekian saya bayar $30.000 misalnya seperti itu. Nah, bagaimana perusahaan mencatatnya? Berapa yang untuk preference stock, berapa untuk common stock. Nah, itu ya. Jadi ada dua model nanti ya mencatatnya. Sehingga akan bisa dialokasikan dari misalnya 30.000 US dollar tadi dibayar, berapa dialokasikannya. Nah, ada dua macam cara, ya. Nanti kita lihat sini ya, caranya bagaimana. Nah, untuk bisa menghitung itu tergantung dari perusahaannya ya. Dia menerbitkan dua saham sekaligus, nah, ya, dua jenis saham sekaligus. Jadi untuk mengetahuinya kita harus tahu kondisi harga sahamnya, ya. Nah, ini alokasi ya, masalah alokasi ya, karena untuk alokasi ini ada dua cara yang saya jelaskan. Tinggal perusahaan melihat kondisi sahamnya bagaimana harga pasar sahamnya, gitu ya. Oke, nah ini bisa juga digunakan ya, yang sering terjadi. Kenapa memunculkan dua jenis saham yang dibayar sekaligus itu yang sering dipakai ya, cara itu untuk mengakuisisi perusahaan lain. Ya kan, akuisisi perusahaan dengan menerbitkan saham, nah, gitu ya. Jadi memudahkan dalam proses akuisisinya, karena pihak yang diakuisisi itu kan punya syarat itu harus begini, begini ya, tergantung dengan keinginannya, sehingga diterbitkan sahamnya dua jenis ya, misalnya preference stock dan common stock. Oke. Nah, ini ada dua model ya untuk menghitung pembayaran sekaligus terhadap dua jenis saham yang berbeda. Itu ada dua metode yang akan saya jelaskan di sini. Pertama adalah proportional method, kedua incremental method. Ya, proportional method dan incremental method. Bagaimana cara penghitungannya? Bagaimana kondisi yang dipakai? Apa yang dipakai? Nah, kalau kondisi tertentu ini apa yang dipakai? Ada syaratnya dan ada penghitungan tertentu. Oke, nah kita masuk pertama adalah metode proporsional. Ya, ini dipakai kalau harga saham dari masing-masing jenis saham tadi itu diketahui. Ya, misalnya dimunculkan saham preference dan saham common umum, ya preference stock dan common stock. Nah itu diketahui harganya, harga pasarnya diketahui, sehingga kita bisa melakukan proporsional alokasinya. Jadi untuk bisa menggunakan metode proporsional, kita harus tahu berapa harga pasar dari kedua jenis saham tadi. Ini misalnya ya, ada 1000 lembar saham biasa ya common stock, nilai nominalnya $10 dan harga pasarnya $20 per lembar. Saham biasa common stock. Kemudian 1000 lembar saham preference, nilai nominalnya $10, harga pasarnya $12 per lembar. Dan itu ditebus, dibayarkan dengan harga sekaligus sebesar 30.000 US dollar. Jadi berapa alokasi untuk saham common stock sama biasa dan berapa untuk preference stock. Nah, itu pakai proporsional lebih cocok. Kenapa? Karena kedua jenis saham itu diketahui nilai pasarnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi harga pasar saham biasa tadi kan, nah kita pakai harga pasar ya, bukan harga nominal ya. Jadi 1000 lembar kali 20 US dollar, 20.000. Saham preference 1000 lembar kali $12 dapat 12.000. Nah, dijumlahkan itu 32.000 US dollar.
Sementara uangnya 30 tadi kan. Nah, alokasinya bagaimana alokasinya? Nah, kita hitung alokasi secara proporsional. Jadi untuk saham biasa, 20.000 US dollar dibagi 32.000 US dollar kali 30 US dollar. 30.000 US dollar. Dapatlah 18.750 US dollar. Nah, ini alokasi untuk saham biasa. Nah, saham preferred sisanya aja. Ya kan? Nah, dapatlah 11.250. Kalau pakai hitung-hitungan ya pakai proporsional silakan. 12.000 bagi 32.000 kali 30.000. Tapi kalau mau mudahnya ya berarti sisanya aja tinggal 32 kurang 18.250. Seperti itu ya. Itu kalau proporsional. Jadi untuk pakai metode proporsional harus kita ketahui nilai pasar dari masing-masing saham. Ya. Nah, kemudian pakai incremental. Nah, incremental itu kalau hanya salah satu diketahui. Nah, ya, berarti kita mengetahui harga wajar itu tidak semuanya ada dua tadi, ya hanya satu saja kita ketahui baru bisa dipakai ini. Jadi kalau misalnya dua-dua nggak bisa ya, berarti pakai proporsional ya. Jadi yang jadi dasar adalah nilai saham perusahaan diketahui. Yang nggak ketahui nggak kita pakai. Ya kan, ada sisanya baru dialokasikan. Nah, bagaimana contohnya? Coba kita ambil contoh di sini ya. Misalnya 1000 lembar saham biasa, nilai nominal 10, harga pasar 20. Nah, kemudian 1000 lembar saham preferred, nilai nominal 10. Nah, harga wajar nggak ketahui. Kita nggak tahu nih, nggak bisa dapat. Ya, nah berarti kita pakai yang diketahui saja. Ya, berarti lump sumnya bagaimana? Nah, berarti yang saham biasa kan tadi tahu Pak harga pasarnya itu 1000 kali 20 dapat 20.000. Berarti untuk saham preferred sisanya aja, berarti 10.000. Seperti itu. Ya, jadi model incremental ini dipakai kalau hanya satu saja yang diketahui. Nah, bagaimana kalau dua-duanya nggak tahu? Nah, jika tidak diketahui dua-duanya, berarti pakai penilai. Nah, berapa kira-kira? Ya, berapa kira-kira ini harganya? Nah, kan penilai bisa itu. Ya, nah, pakai itu. Jadi usahaan mungkin menggunakan pendekatan lain ya, diantaranya dengan penilaian. Jadi minta nilai, tolong nilai ini berapa ini nilai sahamnya kan gitu ya. Penilai punya metode-metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, jika perusahaan mengetahui bahwa satu atau lebih kelas sekuritas signifikan memiliki nilai wajar dapat ditentukan. Misalnya gini. Sekarang nggak tahu ya gitu ya. Tapi mungkin tahun depan beberapa saat lagi akan datang tahu harganya pasar berapa. Nah, itu ya. Sekarang belum, tapi harus catat nih, sudah terima uangnya. Nah, maka pakai aja yang sudah tahu dulu, estimasi yang sudah tahu itu. Ya kan? Kira-kira berapa gitu, pakai itu dulu. Nah, nanti kalau berubah disesuaikan. Ya, sudah dapat angkanya disesuaikan. Ya, apalagi nanti pakai penilai misalnya gitu. Atau sudah ditransaksikan di udah dapat saksikan ternyata orang mau beli harga sekian misalnya gitu kan, dapat nilainya, baru dinilai ulang seperti itu bisa ya. Pakai aja yang kira-kira kuat estimasinya, pakai itu. Tapi nanti kalau berubah dipakai yang udah dapat angka yang pasti. Tapi ini hanya sekali saja, jadi bukan tiap bulan berubah ya. Jadi pertama kali mau dibayar nih langsam gitu kan, terus kira-kira sekian, tapi ini belum pasti, pakai ini dulu lah. Nah, silakan, nanti begitu hasil penilaian misalnya udah dapat angkanya baru dirubah. Pak, kan berubah lagi tahun depan misalnya, apalagi perusahaan go public misalnya gitu. Oh, itu jangan dirubah lagi, cukup sekali saja. Ya. Nah, atau kalau susah udah pakai penilai aja, boleh, silahkan seperti itu. Itu ya. Itu metode yang digunakan untuk menilai saham kalau terjadi pembayaran dua kelas saham yang kita tidak tahu harganya. Ya, nah, bagaimana mengalokasikannya gitu ya, bisa pakai penilai. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.